Om Swastiastu. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 3. Kali ini kami akan menjelaskan materi PPKN mengenai upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila, terutama pada bagian upaya represif. Penasaran kan apa saja isi materinya? Yuk simak video kami. Sebelum itu, berikut perkenalan dari para anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kadek Chandra Dwi Anindita, nomor absen 11. Saya Komang Indra Pratnya, nomor absen 18. Saya Madari Budi Dharma, nomor absen 22. Saya Made Veron Surya Putra, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nikade Abigail Mela Putri, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Nima Didi Oktariadi, nomor absen 26. Saya Putu Ananta Wijaya, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Putu Erisa Priyanka Pradeni, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Putu Sevina Aryastika, nomor absen 34. Bangsa Indonesia, dalam proses penegakan HAM, tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penegakan HAM adalah berbagai usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk menjadikan HAM semakin diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Indrus Afandi dan Karim Suryani menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini. Yang pertama adalah kedudukan negara Indonesia. Jadi, kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara hukum, sosial, maupun politik, harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Kemudian, menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional, serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga semua bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Upaya represif sama halnya dengan pengendalian sosial. Berikut tujuan dari pengendalian sosial tersebut. Yang pertama, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Yang kedua, untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran nilai dan norma sosial di masyarakat. Yang ketiga, untuk mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat. Yang keempat, menciptakan dan menegakkan hukum di masyarakat. Yang kelima, agar pelaku pelanggaran aturan sosial kembali mematuhi aturan yang berlaku. Yang keenam, agar tercipta keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat. Selain upaya penegakan HAM, ada pula faktor-faktor penghambat upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu masih lemahnya penegakan supremasi hukum, termasuk dalam penegakan hukum yang menyangkut persoalan HAM. Yang kedua, masih rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, masih rendahnya kesadaran politik pemerintah yang memberi dampak pada penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Yang keempat, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang memiliki HAM dan juga KAM atau kewajiban asasi manusia. Yang kelima, adanya stereotip sebagai masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa gerakan perjuangan penegakan HAM dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa yang membahayakan persatuan dan kesatuan, sehingga melemahkan kesadaran warga masyarakat untuk turut berperan serta dalam upaya penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia. Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial
yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi, misalnya peristiwa pelanggaran. Tujuan pengendalian represif adalah untuk penindakan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera kepada para pelakunya. Pengendalian represif juga bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran terhadap norma yang berlaku, dengan cara memberikan sanksi terhadap pelanggarnya sesuai dengan tingkat kesalahannya. Pengendalian represif diterapkan sebagai langkah penindakan terhadap sebuah pelanggaran norma. Langkah pencegahan memang harus dilakukan agar perilaku masyarakat menjadi lebih teratur dan memiliki kontrol dalam setiap tindakannya. Pengendalian represif akan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya dan akan mencoba menjauhkan diri dari perilaku yang sama. Ada banyak sekali sifat pengendalian sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dan berbagai efek pengendalian sosial bisa terjadi dengan berbagai macam kondisi. Setiap pengendalian sosial pasti memiliki sisi positif maupun negatifnya. Namun, pada dasarnya, tujuan semua pengendalian sosial adalah untuk mengendalikan berbagai perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatif dari pengendalian represif bagi masyarakat yaitu ketakutan dan dendam terhadap masyarakat yang memberikan sanksi. Salah satu ciri dari pengendalian sosial yang bersifat negatif yaitu tidak menimbulkan efek jera, malah menimbulkan masalah baru yang lebih besar, serta pengendalian yang dijalankan di masyarakat belum tentu akan tersampaikan dengan baik. Ada berbagai konflik yang bisa saja muncul dalam lingkungan, yang diakibatkan dari penerapan pengendalian sosial yang kurang tepat. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah persuasif. Tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan. Berikut ini beberapa contoh tindakan persuasif, di antaranya yang pertama yaitu himbauan dan arahan dari pemerintah agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan melalui televisi, internet, atau spanduk. Yang kedua yaitu seorang dokter gigi memberikan himbauan dan nasihat kepada pasien agar rajin membersihkan gigi. Dan yang ketiga yaitu nasihat seorang guru kepada para muridnya untuk belajar dengan giat dan mengerjakan tugas agar bisa mengerjakan ujian. Koersif ialah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial ialah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas. Nah, berikut ini ialah beberapa contoh tindakan koersif. Yang pertama, polisi lalu lintas memberikan surat tilang kepada pengendara yang melanggar aturan. Yang kedua, Satpol PP menangkap pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi umum yang bukan tempatnya. Yang ketiga, guru memberikan hukuman kepada murid yang tidak mengerjakan tugasnya. Dan yang keempat, manajer memberikan karyawan yang melakukan pelanggaran berat di tempat kerja. Upaya represif sama halnya dengan pengendalian sosial. Berikut tujuan dari pengendalian sosial tersebut. Yang pertama, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Yang kedua, untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran nilai dan norma sosial di masyarakat. Yang ketiga, untuk mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat. Yang keempat, menciptakan dan menegakkan hukum di masyarakat. Yang kelima, agar pelaku pelanggaran aturan sosial kembali mematuhi aturan yang berlaku. Yang keenam, agar tercipta keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat. Upaya represif untuk penegakan HAM dalam perspektif Pancasila diantaranya yaitu yang pertama ada Komnas HAM, yang kedua ada Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Nah, apa sih Komnas HAM dan Pengadilan Hak Asasi Manusia? Yuk simak video selanjutnya. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM adalah selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketanya di pengadilan. Tujuan Komnas HAM. Yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia untuk mengembangkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya, serta kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Fungsi Komnas HAM. Fungsi Komnas HAM dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Fungsi kajian dan penelitian. Agar bisa menjalankan fungsi kajian dan penelitian, Komnas HAM memiliki tugas dan wewenang, di antaranya melakukan kajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi. Melakukan kajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Fungsi penyuluhan. Adapun kewenangan untuk menjalankan fungsi penyuluhan diantaranya yang pertama yaitu melakukan kajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi. Yang kedua yaitu melakukan kajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Fungsi pemantauan yakni untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM. Berikut ini adalah beberapa fungsinya. Yang pertama, pengamatan dan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunnya laporan hasil pengamatan tersebut. Yang kedua, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang patut diduga terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, pemanggilan terhadap pihak pengadu atau korban dan pihak yang diadukan untuk dimintai atau didengar keterangannya. Yang keempat, pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengarkan kesaksiannya, serta kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan. Selanjutnya, yang kelima yaitu peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu. Yang keenam, pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan. Yang ketujuh,
pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan. Dan yang kedelapan yaitu pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan jika dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia, masalah publik, dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pendapat Komnas HAM wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak yang berperkara. Lalu, adapun fungsi mediasi. Yang pertama yaitu perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Yang kedua, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Yang ketiga, penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti. Keberadaan pengadilan HAM merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa untuk mengadili tindak pelanggaran HAM berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum. Terdapat pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Adapun beberapa kewenangan pengadilan HAM meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengadili dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Yang kedua, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Yang ketiga, pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Peraturan selengkapnya mengenai pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang pengadilan ad hoc HAM, yaitu pengadilan HAM yang secara khusus memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi, itulah video penjelasan kami mengenai upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila, terutama bagian upaya represif. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. See you next time.